Sore itu, gang kecil di belakang pasar mulai sepi. Suara tukang sayur udah gak terdengar, diganti aroma gorengan dari dapur warga yang mulai siapin makan malam. Di kos-kosan pojok gang, dua pemuda keluar pelan-pelan, salah satunya baru pindah. "Yok, ayo kenalan dulu sama Pak RT," kata Riko sambil ngancingin kemeja lusuhnya. Yoga, cowok berambut cepat dan muka lelah bekas kerja shift malam, cuman ngangguk. Dia belum mandi, tapi nggak bisa nolak. Katanya, aturan di kampung itu ya harus lapor sama RT biar dianggap warga beneran, meski cuma numpang tidur. Mereka jalan kaki menyusuri gang sempit sampai berhenti di rumah nomor 3 dari ujung. Halamannya bersih, banyak pot bunga di depan pagar, cat rumahnya krem, pintunya dari kayu jati. Riko ngetuk pagar besi sambil teriak, "Assalamualaikum, Pak RT." Pintu depan kebuka, seorang pria berkumis tipis keluar, pakai kaos oblong dan sarung, mukanya ramah. Di belakangnya muncul seorang perempuan. "Wah, Riko, ada apa ya? Kok tumben kesini?" tanya Pak RT sambil tersenyum. "Ini Pak, teman saya baru pindah ke kamar yang kosong itu, sebelah saya namanya Yoga." Yoga cepat-cepat menjulurkan tangan. "Yoga Pak, kerja di minimarket, jaga shift malam." "Ah, iya, ayo masuk, kita ngobrol di dalam ya," kata Pak RT sambil buka pagar. Yoga dan Riko masuk. Di ruang tamu sederhana itu, mereka duduk di sofa kulit imitasi, ada kipas angin berputar pelan di atas. Perempuan tadi ikut duduk, wajahnya bersih, matanya teduh, senyumnya hangat, daster yang ia pakai sederhana. Tapi entah kenapa tetap kelihatan anggun. "Kenalin Yok," bisik Riko pelan. "Ini Bu RT." "Sinta Mas," ucap Bu RT sambil menyodorkan tangan. "Panggil aja Bu Sinta biar akrab." Yoga menyambut tangan itu agak gugup, sentuhannya lembut, matanya sempat bertemu sebentar dengan mata Bu Sinta. Ada sesuatu yang bikin Yoga salah tingkah, nggak tahu apa. "Kami udah lama nikah," ujar Pak RT tiba-tiba sambil nyengir. "Tapi belum dikasih momongan, jadi di rumah ini masih berdua terus." Yoga hanya angguk-angguk, senyum tipis, obrolan mereka ngalir singkat. Pak RT banyak tanya soal pekerjaan Yoga, asal kampung, dan lama rencana kos di situ. Bu Sinta lebih banyak diam, tapi sekali-sekali senyum yang entah kenapa bikin perasaan jadi adem. Setelah 10 menit, Riko pamit lalu bangkit dari duduknya, Yoga ikut berdiri. "Nanti kalau butuh apa-apa, tinggal kesini aja ya Yok," kata Bu Sinta sambil ngelirik sebentar. Yoga mengangguk pelan. "Siap Bu, makasih." Waktu mereka keluar dari pagar dan jalan balik ke kos, Riko nyeletuk sambil cengengesan. "Ngerti kan maksudku tadi? Bu RT-nya cantik." Yoga cuma nyengir, tapi diam-diam dalam hati. Ia setuju banget. Sore itu cuaca mendung. Yoga baru aja bangun dari tidur panjang setelah shift malam. Masih pakai kaos lusuh dan celana pendek, dia duduk di teras sambil nyeruput kopi sachet yang gak terlalu manis. Tak lama, terdengar pintu pagar rumah sebelah kos berbunyi. Bu Sinta keluar pakai daster lengan pendek warna biru laut, rambut diikat simpel. Bawa galon air di tangannya. Yoga otomatis berdiri. "Galonnya berat, Bu?" tanyanya refleks. Bu Sinta menoleh, lalu senyum. "Iya nih biasanya dibantu Pak RT, tapi dia lagi keluar. Bisa tolongin Yoga?" "Bisa, Bu." Yoga segera menghampiri. Galon itu enteng, tapi Yoga pura-pura berat pas ngangkatnya. Begitu masuk ke dalam rumah Bu Sinta, aroma sabun dan bunga melati langsung terasa. Ruangnya rapi, dindingnya bersih, dan ada musik instrumental pelan dari televisi yang nyala tanpa gambar. "Taruhnya di dapur ya Yok, biar nanti aku isi sendiri." "Siap Bu." Waktu Yoga lewat ruang tengah, ia sempat melirik ke kamar yang pintunya setengah terbuka. Spray rapi, ada aroma parfum halus dari dalam,
Yoga buru-buru alihkan pandangan pas Bu Sinta menyusul ke dapur. Maaf ya Yok ngerepotin, soalnya anak kos yang lain pada keluar. Kebetulan kamu yang kelihatan. Yoga tertawa kecil. Kebetulan baru bangun Bu. Nggak ganggu kan? Nggak kok Bu, kalau dibangunin Bu RT ya seneng malah. Celetuk Yoga setengah bercanda. Bu Sinta menoleh, tatapannya singkat tapi kena, bibirnya naik sedikit. Ala Yok, bisa aja kamu. Yoga cuma senyum, tapi dalam hati mulai merasa ada sesuatu yang lain. Senyum Bu Sinta bukan senyum biasa, matanya nggak buru-buru pindah. Dan tubuhnya, walau tertutup daster, tetap punya daya tarik yang pelan, tapi nyeret-nyeret iman. Sekalian mau? Aku bikinin teh manis dingin? Tanya Bu Sinta. Kalau enggak merepotkan, ya mau Bu, jawab Yoga cepet. Mereka duduk di meja kecil dekat dapur. Bu Sinta tuang teh ke gelas. Gerakannya tenang, anggun, dan manja. Jarinya panjang-panjang dan kuteks merah muda di kukunya nyaris bikin Yoga salah fokus. Yoga asli mana sih? Tanya Bu Sinta sambil nyeruput teh. Ah, gak jauh Bu. Di sini udah hampir setahun. Oh, pantesan logatmu udah netral, gak medok-medok amat. Yoga nyengir. Soalnya sering ngobrol sama pembeli, ya harus jaga gaya juga Bu. Bu Sinta ketawa kecil. Gaya ya. Gaya kamu bisa bikin orang betah ngobrol loh. Yoga nelan ludah pelan. Obrolan yang awalnya basa-basi mulai terasa hangat, tapi bukan karena teh. Setelah sekitar 20 menit ngobrol, Yoga pamit pulang. Tapi baru beberapa langkah keluar rumah, dia dengar Bu Sinta memanggil dari belakang. Yoga. Ia menoleh. Bu Sinta berdiri di ambang pintu dengan satu tangan nyender di kusen. Makasih ya, udah nolongin. Yoga tersenyum. Sama-sama Bu. Tapi saat Yoga balik badan lagi, ada satu hal yang jelas. Senyum dan tatapan itu bukan tatapan Ibu RT ke anak kos. Lebih dari itu. Malam itu gang kecil sepi. Cuman suara TV dari rumah-rumah dan kadang suara motor lewat. Yoga baru aja balik dari beli mie instan di warung depan gang. Pas mau buka pagar kos, tiba-tiba dari sebelah ada suara pintu terbuka. Yoga! Suara itu lembut, agak pelan tapi jelas. Yoga menoleh, Bu Sinta berdiri di ambang pintu rumahnya. Rambutnya digerai, dasternya warna peach, agak tipis diterpa cahaya teras. Iya Bu, lampu kamarku kedap-kedip, kayaknya ada yang rusak deh. Kamu bisa tolongin sebentar? Yoga diam sebentar lalu mengangguk. Bisa Bu sekarang? Kalau nggak capek ya sekarang. Nggak capek kok Bu, santai aja. Kebetulan hari ini saya pas shift pagi Bu. Bu Sinta tersenyum, lalu melangkah masuk. Yoga mengikuti dari belakang. Aroma tubuh Bu RT langsung nyambut hidungnya. Wangi sabun dan sedikit lotion malam bikin napas agak berat. Kamar itu gelap, satu lampu di plafon menyala redup dan kedap-kedip pelan kayak mau mati. Yoga masuk berdiri tepat di bawahnya. Ini yang longgar Bu, tanya Yoga sambil matanya mendongak. Iya Yok, biasanya sih Pak RT yang benerin, tapi dia masih di rumah saudaranya, belum pulang juga. Perlahan Yoga naik ke kursi kecil, lalu mulai memutar lampu pelan. Bu Sinta berdiri agak dekat di belakang, matanya memperhatikan Yoga dari bawah. Entah matanya fokus ke tangan Yoga atau ke otot lengannya yang ketarik kaos. Sering bantuin orang benerin-benerin gini ya Yoga? Tanya Bu Sinta pelan. Kalau ada yang minta tolong aja sih Bu. Yoga turun dari kursi, lampu udah stabil nyala terang. Udah gak kedap-kedip Bu. Bu Sinta mendekat, berdiri tepat di depan Yoga. Senyumnya muncul lagi. Cepet juga ya, makasih ya Yoga. Yoga mengangguk, tapi matanya susah berpaling. Lampu yang sekarang terang justru bikin Bu Sinta terlihat makin jelas. Kulitnya bersih, garis lehernya kelihatan, dan dadanya naik turun halus karena napasnya pelan.
Yoga tinggal berdua ya di kosan itu? Tanya Bu Sinta lagi. Kadang bertiga Bu, tapi Riko sering keluar, yang satu lagi jarang pulang. Berarti kamu sering sendirian. Yoga mengangguk. Kamu gak takut gitu kalau tidur sendiri? Yoga senyum miring. Enggak lah Bu, udah biasa kok. Bu Sinta juga senyum, tapi matanya gak lepas dari wajah Yoga. Kalau Bu RT takut ya tidur sendirian. Tanya Yoga balik pelan banget. Bu Sinta gak langsung jawab, tapi senyumnya makin pelan, matanya agak sempit, lalu ia mundur satu langkah kecil. Yoga, udah malam, mending kamu istirahat ya. Yoga mengangguk. Iya Bu, Yoga pulang dulu ya Bu. Tapi saat melewati Bu Sinta, Yoga sempat menatap wajahnya lagi. Dan yang dia lihat bukan wajah Bu RT biasa, tapi seorang perempuan dewasa yang manis, anggun, dan kesepian. Dan Yoga sadar, malam itu bukan cuma lampu yang kedap-kedip, tapi juga perasaan yang mulai menyala pelan-pelan. Sabtu malam, halaman depan rumah Pak RT dipasang tenda kecil. Kursi plastik ditata rapi, meja panjang buat makanan sudah penuh gorengan, nasi kotak, dan piring plastik. Malam itu acara rutin warga, semacam syukuran kecil sekaligus kumpul-kumpul 2 bulanan. Semua warga diundang, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk anak-anak kos. Riko, Yoga, dan 2 anak kos lain datang pakai kaos rapi dan celana panjang, nggak formal, tapi cukup sopan. Mereka duduk agak belakang, dekat kipas angin kecil yang diikat di tiang tenda. Wah, rame juga ya, warga sini rukun banget, kata Yoga sambil duduk, pandangannya keliling. Emang gitu, tapi sabar, nanti acara intinya bukan sambutan Pak RT, bisik Riko sambil senyum licik. Tapi penampilan Bu RT, Yoga ngakak pelan, ngaco kamu bro. Tak lama, akhirnya Bu Sinta muncul dari dalam rumah, bawa nampan penuh minuman. Dasternya malam itu diganti dengan blus putih agak ketat dan rok span gelap yang nempel pas di pinggulnya. Rambutnya dikuncir rendah, makeup tipis, tapi manis banget. Seketika, semua yang duduk di tenda seperti berhenti ngobrol. Pandangan cowok-cowok, termasuk bapak-bapak, langsung ngikutin gerak Bu Sinta yang bagi-bagi teh dan kopi. Riko nyikut Yoga pelan. Tuh kan, lihat tuh, semua diem. Kelihatan banget bapak-bapak sini matanya pada jelalatan, hihihi. Yoga nggak menjawab. Matanya ngikutin langkah Bu Sinta tanpa kedip. Bukan karena dasternya, bukan karena make up, tapi karena ada aura aneh dari cara jalannya, cara senyumnya, dan caranya bicara pelan ke warga. Waktu akhirnya sampai ke Yoga, Bu Sinta nyodor kan teh manis dalam gelas plastik. Yoga mau teh hangat kan? Yoga ngangguk pelan. Iya Bu, makasih. Tatapan mereka ketemu, tapi cuma sebentar. Lalu Bu Sinta pindah ke kursi lain. Tapi dalam jeda singkat itu, mata Yoga ngerasa seperti dikunci. Widih, Bu RT kelihatan cantik banget, bisik Yoga dalam hati. Dan dia mulai gak fokus sama isi acara, pidato Pak RT, atau lomba joget anak-anak. Yang ada di pikirannya cuma satu, Bu Sinta malam ini kelihatan bukan seperti istri Pak RT, tapi seperti perempuan dewasa yang tahu dia sedang diperhatikan dan sengaja membiarkannya. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai pulang, beberapa warga bantu beres-beres, Yoga dan Riko juga ikut bantu angkat kursi. Saat lewat depan rumah Bu RT, Yoga sempat nengok ke arah pintu. Bu Sinta berdiri di sana, senyum kecil, dan sekali lagi tatapan itu dilempar ke Yoga, sekilas, singkat tapi langsung masuk dada. Yoga pura-pura sibuk angkat kursi lagi, tapi hatinya udah gak fokus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah, Yoga mimpi tentang Bu RT-nya sendiri. Minggu pagi, cuaca cerah, suara ibu-ibu nyapu gang saling bersahutan. Di kos, Yoga lagi duduk di depan kamarnya, kaos oblong dan celana pendek, baru selesai mandi. Riko masih ngorok di dalam, 2 anak kos lainnya
sebelum kelihatan batang hidungnya. Pintu pagar bunyi, Yoga nengok, Bu Sinta muncul dengan nampan putih berisi beberapa kotak styrofoam. Masih pakai daster, kali ini warna ungu muda, rambut dicepol acak. Tapi tetap kelihatan enak dilihat, bukan karena bajunya, tapi karena sikapnya yang ramah banget. Dan jujur aja, di mata Yoga, manisnya nggak nalar. "Yoga," sapa Bu Sinta sambil senyum. Yoga langsung berdiri. "Wah, Bu RT, ada apa nih?" "Ini masih ada sisa dari acara semalam. Sayang kalau nggak dimakan, tadi ke rumah tetangga, sekalian mampir ke sini." Yoga terima nampannya. "Wah, makasih banyak ya, Bu. Boleh numpang duduk sebentar?" tanya Bu Sinta sambil melirik kursi plastik di teras. "Boleh, Bu, silakan." Bu Sinta duduk, Yoga juga duduk, agak minggir dikit biar sopan, tapi mata Yoga beberapa kali nyolong pandang. Daster Bu Sinta kebetulan tipis, dan garis lekuk tubuhnya kadang keikut kalau angin lewat. Mereka mulai ngobrol. "Semalam, kamu sudah bantuin banyak ya, makasih loh," kata Bu Sinta. "Ah, nggak seberapa kok, Bu. Seneng malahan bisa kumpul rame-rame." "Kamu tuh kayak beda sendiri ya, nggak kayak anak kos yang lain." Yoga senyum kecil. "Beda? Beda gimana ya, Bu, maksudnya?" "Kalem, nggak banyak omong, tapi tatapanmu tuh jelas banget." Yoga langsung noleh. "Hah? Tatapan saya, Bu?" Bu Sinta membalas dengan senyum pelan. "Iya, dari semalam aku udah ngerasa kamu kayak suka gitu ngeliat aku ya." Yoga kaget, mau jawab apa juga bingung, mau ngeles takut kelihatan bohong, mau ngaku juga ya kebangetan. "Saya cuman Bu Sinta itu. Kelihatan cantik banget." Beneran. Ucapan itu keluar lebih jujur dari yang dia niatkan. Bu Sinta diam sebentar, lalu senyumnya nggak hilang. "Yoga jujur banget ya, hehehe," katanya pelan. Yoga cuma bisa angguk. Setelah itu mereka cuma saling tatap, lama, nggak ada suara, cuman angin dan suara cicak di langit-langit kos. Bu Sinta tarik napas pelan, lalu berdiri. "Makanannya dimakan ya, biar nggak mubazir, aku balik dulu," katanya. Tapi sebelum berbalik, ia mendekat ke arah Yoga. Satu tangan singgah sebentar di bahu Yoga, lembut, hangat, dan bikin bulu kuduk berdiri. "Makasih ya Yoga, udah nemenin ngobrol." Yoga nggak bisa jawab, hanya bisa memandangi punggung Bu Sinta yang menjauh pelan ke arah rumahnya. Dan pagi itu, makanan dari acara RT masih utuh di meja, karena Yoga sibuk mikirin hal lain yang nggak bisa dia omongin ke siapa-siapa. Pagi itu, Yoga baru pulang kerja shift malam, wajah lelah, mata berat, tapi masih sempat mampir beli gorengan di pinggir jalan. Pas sampai kos, baru buka sandal, suara pagar sebelah bunyi. "Yoga." Suara itu nggak asing. Yoga menoleh sambil ngocek mata. Bu Sinta berdiri di balik pagar rumahnya, rambut diikat cepol, wajah masih polos tanpa make up. Tapi justru itu yang bikin dia makin kelihatan alami banget. "Maaf ganggu pagi-pagi," kata Bu Sinta. "Nggak, Bu? Ada apa, Bu?" "Pintu kamar mandi rumahku rusak, engselnya copot sebelah, bisa minta tolong bantu benerin nggak?" Yoga sempet mikir, badannya capek, tapi mulutnya udah refleks jawab. "Bisa Bu sekarang? Kalau nggak keberatan sih." "Ya, Pak RT lagi dinas keluar kota dari tadi malam, nggak ada siapa-siapa di rumah." Yoga ngangguk pelan. "Saya ganti baju dulu ya Bu." "Boleh, aku tunggu di depan ya Yoga." Enggak sampai 5 menit, Yoga udah muncul lagi dengan kaos bersih dan celana pendek rumah. Masuk ke rumah Bu Sinta, aroma rumahnya langsung khas. Wangi sabun, sedikit parfum di tirai, dan suara musik pelan dari dapur. Pintu kamar mandi ada di pojokan. Dan betul, engselnya satu udah lepas. Yang satu copot, satunya longgar. "Ada obeng sama sekrup nggak, Bu?" tanya Yoga. "Sebentar aku ambil di laci dapur." Yoga berdiri nunggu, matanya ngelirik sekeliling. Rumah itu sederhana, tapi bersih banget. Di meja makan,
Ada sisa cucian piring dan 2 gelas. Berarti Bu Sinta udah bangun dari tadi. Beberapa menit kemudian, Bu Sinta balik, bawa obeng dan kotak kecil isi sekrup. Dia ngasih dengan 2 tangan, lalu berdiri agak dekat sambil nunduk. Maaf ya, ganggu yoga terus. Nggak apa-apa Bu, saya seneng bisa bantu. Yoga jongkok, mulai benerin pintu, tapi posisi jongkok itu bikin dia makin ngerasa deket banget. Karena Bu Sinta berdiri tepat di belakang. Setiap nafasnya terdengar, dan tiap kali yoga noleh, lututnya hampir nempel ke kaki Bu Sinta. Selesai benerin pintu, yoga berdiri sambil ngelus leher. Sudah Bu, udah kenceng semua, bisa coba ditutup? Bu Sinta coba tutup pintu kamar mandi, lalu senyum. Wah, pas banget, makasih ya. Tapi, yoga tiba-tiba kelihatan goyah, badannya ngurut leher, wajahnya lesu. Yoga, capek banget ya? Tanya Bu Sinta. Baru pulang shift malam Bu, biasanya sih langsung tidur. Kalau kamu mau istirahat sebentar di kamar belakang sana Gi, ada AC-nya daripada kepanasan di kos, tawar Bu Sinta. Yoga sempet ragu, tapi matanya berat, keringatnya udah netes. Boleh ya Bu, setengah jam aja. Boleh dong Yoga, yuk sini aku antar. Bu Sinta jalan duluan masuk ke kamar belakang. Kamarnya adem, ranjangnya rapi, spray bersih, dan ada bantal guling empuk, AC-nya nyala pelan. Yoga masuk, rebahan langsung. Kalau ngantuk banget, istirahat aja, aku juga mau mandi dulu, kata Bu Sinta sambil keluar dari kamar. Terima kasih ya Bu. Dan belum 5 menit, Yoga udah ketiduran. Jam sudah lewat pukul 8 pagi, Yoga terbangun masih agak linglung. Dia duduk pelan-pelan di ranjang lalu berdiri, lehernya pegal tapi lumayan segar. Dia ngelirik meja kecil di pojok kamar, ada gelas air di sana, tapi udah kosong. Yoga keluar dari kamar belakang, niatnya mau ke meja makan buat ambil minum. Dia jalan pelan, gak mau ganggu, karena mikir Bu Sinta mungkin lagi di kamarnya. Pas dia belok ke arah meja makan, gedabruk, tubuhnya nyaris nabrak seseorang dari arah kamar mandi. Ih, Bu Sinta kaget, masih basah, rambut belum disisir, dan hanya berbalut handuk putih yang dililit seadanya. Dan yang lebih mengejutkan, tangan kanannya refleks menabok lengan Yoga. Plak. Ya ampun, Yoga. Bu Sinta langsung panik begitu sadar siapa yang ditabuk. Yoga meringis sambil pegang lengannya. Aduh, sakit loh Bu. Bu Sinta pucat. Maaf banget Yoga. Aku beneran kaget. Aku lupa kalau ada kamu di rumah. Yoga nahan senyum miris. Saya juga kaget Bu, mau ambil minum aja kok tadi. Handuk di tubuh Bu Sinta sedikit bergeser, tapi dia buru-buru membetulkan lilitannya. Wajahnya merah padam, bukan cuma karena malu, tapi juga karena rasa bersalah. Astaga, kamu luka nggak? Tanyanya panik. Cuma agak sakit dikit Bu, nggak apa-apa kok. Tapi saat Yoga coba gerakin lengan, dia meringis. Sakit juga ya Bu ternyata. Bu Sinta langsung narik tangan Yoga pelan. Masuk ke kamar lagi sana, aku ambilin salep dulu ya. Yoga akhirnya duduk lagi di tepi ranjang. Beberapa menit kemudian, Bu Sinta muncul lagi. Kali ini udah ganti daster santai. Rambutnya masih setengah basah, tapi sudah dikeringin sebagian dengan handuk kecil. Dia duduk di sebelah Yoga, buka tutup salep, lalu mulai ngolesin pelan ke area memar. Suasananya hening tapi tegang, Yoga susah fokus. Daster Bu Sinta tipis, dan posisi duduk mereka terlalu dekat. Masih sakit nggak? Tanya Bu Sinta pelan. Udah mendingan Bu. Tapi aku nggak enak hati loh Yoga. Harusnya aku nggak refleks begitu. Yoga melirik wajah Bu Sinta. Namanya juga refleks Bu. Malah saya yang minta maaf. Saya nggak bilang-bilang bangun, jadi bikin kaget. Bu Sinta diam, tangannya masih ngusap pelan bagian lengan Yoga, tapi gerakannya melambat. Kamu tadi lihat aku? Bisik Bu Sinta tanpa menoleh.
Yoga ragu jawab, tapi akhirnya pelan berkata, "Maaf Bu, sedikit." Bu Sinta akhirnya menoleh, dan untuk beberapa detik mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang enggak diucapkan, tapi sama-sama dipahami, dan dari situ semuanya seperti enggak bisa ditahan. Sentuhan di lengan berubah jadi gesekan lembut, napas mereka pelan tapi mulai tidak teratur. Lalu Bu Sinta berbisik nyaris tak terdengar, "Kalau kamu mau, boleh kok." Dan dari situ, batas antara rasa penasaran, kesepian, dan godaan jadi satu. Kamar belakang yang tadinya cuma tempat numpang tidur, berubah jadi tempat rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Suara AC masih berdengung. Udara di kamar belakang sudah enggak sedingin tadi. Entah karena sinar matahari yang mulai masuk dari sela jendela atau karena apa yang baru saja terjadi. Yoga duduk di ujung ranjang, masih setengah linglung. Kaosnya udah dipakai lagi, tapi celananya belum rapi betul. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena jantungnya belum normal sejak 10 menit terakhir. Bu Sinta duduk di sebelahnya, pakaiannya agak kusut, rambut masih basah, tapi dia kelihatan tenang, terlalu tenang malah. Dia lagi-lagi yang lebih dulu bicara. "Yoga." "Iya Bu, aku minta maaf." Yoga noleh pelan, matanya masih berat. "Maaf, kenapa Bu?" "Karena aku yang mulai, aku yang kebablasan." Yoga menatap wajah Bu Sinta, lembut tapi jelas-jelas bingung. Seperti wanita yang terlalu lama menyimpan sesuatu, lalu baru sadar udah kelewat batas. "Saya juga gak bisa nahan Bu," jawab Yoga pelan. "Kalau memang salah, ya kita salah bareng." Bu Sinta senyum tipis. "Kamu beneran gak nyesel?" Yoga diam sebentar, lalu, "Jujur, enggak Bu, saya senang, lega." Ada jeda cukup lama, cuma suara kipas di luar kamar yang kedengaran. Bu Sinta menarik napas dalam-dalam, lalu menyandarkan punggung ke dinding, matanya memejam. "Aku tuh sebenarnya capek, Yok." Yoga menoleh. "Capek gimana maksudnya, Bu?" "Capek jadi istri yang baik, tapi kesepian terus. Nikah sama Pak RT udah 7 tahun, tapi rumah ini rasanya kayak sepi. Dia sibuk urusan warga, aku sibuk ngerawat rumah, tapi gak pernah saling deket." Yoga cuma diam, mendengarkan. "Aku sering ngelamun, duduk di dapur, dengerin radio, sambil ngebayangin. Andai aja ada orang yang benar-benar lihat aku sebagai perempuan, bukan cuma sebagai Bu RT." Yoga ngusap pelan lututnya sendiri. "Saya ngerti, Bu." "Ah, masa sih, Yok?" Yoga mengangguk. "Saya sering lihat ibu duduk sendirian di teras, ngurus kucing, senyum ke warga tapi mata ibu kosong." Bu Sinta menoleh, matanya sedikit merah. "Kamu benar-benar ngeliatin aku selama ini ya, Yoga?" Yoga balas menatap. "Iya, bahkan sebelum kejadian tadi pagi." Bu Sinta mendekat pelan, wajahnya tipis senyum, tapi matanya berkaca-kaca, tangannya menyentuh pipi Yoga. "Kamu masih muda, Yoga. Harusnya gak ketarik sama ibu-ibu kayak aku gini." Yoga genggam tangan Bu Sinta. "Tapi kalau ibu-ibunya kayak Bu RT, saya gak bisa nolak, hihihi." Bu Sinta gak bisa nahan senyum, lalu ketawa pelan, ketawanya manis. Dan baru kali ini, Yoga ngelihat wajahnya segitu lembut dan bahagia. "Aku harusnya takut ini," bisik Bu Sinta. "Tapi kok malah pengen ngulang?" Yoga diam, lalu perlahan dia merapat lagi. Dan untuk kedua kalinya pagi itu, mereka membiarkan semua terjadi. Tapi dengan pelukan dan perasaan yang gak lagi ragu. Matahari udah tinggi, pas Yoga keluar dari rumah Bu Sinta. Jalanan depan gang sepi, suara anak kecil main di ujung blok terdengar samar. Tapi di kepala Yoga, suara yang paling nyaring justru degup jantungnya sendiri yang belum juga tenang. Dia jalan pelan balik ke kos, bawa jaket yang tadi disampir di kursi ruang tamu. Kaosnya masih kusut, rambut acak-acakan, tapi wajahnya seperti orang yang baru pulang dari dunia lain. Di teras kos, Riko lagi nyuci motor. "Yok,
Lah, dari mana aja? Nggak kelihatan dari tadi pagi. Sapa Riko sambil nyipratin air. Yoga senyum tipis. Tadi Bu RT nyuruh benerin kamar mandi, terus ketiduran di situ. Oh lah, pantesan. Kirain ngilang ke warung atau jalan-jalan. Yoga cuma nyengir, tapi dalam hati dia mikir, kalau tahu yang barusan kejadian, Riko pasti langsung buka mulut mangap. Masuk kamar, Yoga langsung rebahan. Masih kerasa sisa aroma tubuh Bu Sinta di baju yang tadi dipakai. Tangannya nyentuh lengan yang tadi sempat diolesin salep. Dan bayangan tangan Bu Sinta, wajahnya yang merah, matanya yang teduh waktu menatap, semua muncul satu persatu. Kalau kamu gak bisa nahan, kenapa gak kamu ungkapin sekalian? Kalimat itu muter-muter di kepala. Dia gak tahu ini dosa, keberuntungan, atau mimpi. Tapi satu hal yang pasti, rasa yang selama ini cuma iseng dalam kepala udah kejadian beneran. Sementara itu di rumah sebelah, Bu Sinta berdiri di dapur, ngaduk teh panas, gelasnya berembun, tapi tangannya masih sedikit gemetar. Dia duduk di bangku kecil, sendirian, daster putihnya udah diganti, rambutnya dikeringin, tapi wajahnya masih merah seperti tadi. Dia senyum sendiri, bukan senyum malu, tapi senyum yang aneh, antara puas dan takut. Di kepalanya, dia ingat betul gimana mata Yoga waktu itu. Tatapan polos tapi penuh keinginan. Sentuhannya yang kasar tapi ragu, bibirnya, tangannya. Semua kejadian itu seperti nyala lilin yang dinyalain di ruangan gelap terang, tapi bisa padam kapan saja kalau ada angin. Astaga, bisik Bu Sinta pelan. Aku barusan ngapain? Dia tutup wajahnya pakai 2 tangan, tapi senyum itu nggak bisa hilang. Ada rasa bersalah, iya, tapi ada rasa lain juga. Rasa yang udah lama banget enggak dia rasain sebagai seorang perempuan, bukan sekadar istri Pak RT, bukan sekadar ibu rumah tangga. Dan sekarang, setelah pintu itu terbuka, dia sadar satu hal, Yoga bukan sekadar anak kos biasa. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian pertama di kamar belakang itu. Sejak saat itu, rumah Bu Sinta dan kamar Yoga jadi 2 titik api yang menyala pelan-pelan. Makin hari makin panas, tapi api yang gak boleh ketahuan. Mereka gak ketemu tiap hari, tapi tiap ada kesempatan, walau cuma sebentar, pasti ada bisikan, sentuhan, bahkan sekadar saling pandang di balik tirai dapur. Pak RT sering dinas luar kota, dan saat itulah Bu Sinta seperti hidup lagi. Senyumnya beda, jalannya lebih ringan. Dan Yoga, tiap bangun pagi yang dia pikirin bukan kerjaan, bukan juga warung depan kos, tapi rumah sebelah. Tapi semua berubah pas siang itu. Yoga baru pulang dari beli makan siang. Di depan pagar rumah Bu Sinta, dia lihat Bu Sinta berdiri, wajahnya pucat, rambut dikuncir seadanya, tanpa make up. Masuk bentar, kata Bu Sinta pelan. Yoga masuk duduk di ruang tamu. Suasananya beda, gak ada aroma teh atau suara radio kayak biasanya, hanya sepi. Aku baru pulang dari puskesmas, ucap Bu Sinta sambil duduk, gak menoleh. Yoga diam, hatinya mulai gak enak. Aku telat 3 minggu dan barusan hasilnya positif. Dek, Yoga terdiam, tangannya gemetar, suasana kayak mendadak beku. Pak RT udah lama gak? Ya kamu tahu sendiri. Bu Sinta akhirnya menatap Yoga. Yoga, aku Halimah. Yoga nunduk, gak bisa bilang apa-apa. Kita gak bisa lanjut, ini udah terlalu jauh. Aku tahu kita gak salah sendiri, tapi kalau diterusin, semua bakal hancur. Yoga menarik napas berat. Terus gimana, Bu? Bu Sinta senyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Aku gak akan nyalahin kamu, justru aku mau bilang terima kasih, karena beberapa minggu ini kamu bikin aku hidup lagi. Ngerasa dicintai, dimanja, dianggap perempuan. Dia berdiri, jalan pelan ke arah Yoga, lalu peluk sebentar, pelukan hangat, tapi pelan-pelan dilepas.
Mulai sekarang, kita balik kayak dulu ya. Kamu anak kos, aku istri orang dan semua yang pernah kita lakuin. Biar jadi rahasia yang cuman kita berdua yang tahu. Yoga berdiri matanya merah, tapi dia angguk. Terima kasih Bu, buat semuanya. Hari itu, untuk pertama kalinya mereka berpisah. Bukan karena waktu habis, tapi karena hati udah cukup. Dan saat pintu rumah tertutup dan langkah Yoga menjauh, Bu Sinta berdiri di balik tirai. Pegang perutnya yang masih datar, tapi kini menyimpan rahasia paling besar dalam hidupnya. Senyumnya samar. Terima kasih Yoga. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Maiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.